107,7 FM Radio Jala Sveva Jemahe. Selamat pagi, senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan 1445 Hijriah ini. Jajamers 107,7 FM seperti biasa di hari Senin awal bulan kita akan melaksanakan program Bincang-Bincang Radio Jala Sveva Jemahe yang tentunya narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita di sini akan menjelaskan tentang satuan dan juga tugas serta tanggung jawab dari satuan yang akan diberikan informasinya dari narasumber saya di sini. Dan JJMS terkait juga dengan salah satu satuan yang ada di Mabesal, tepatnya kita akan berbicara tentang pelaksanaan tugas fungsi pembekalan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Hari Senin 1 April 2024. Dan untuk itu kita telah kedatangan seorang narasumber dari Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut. Ada Kasubdis Backup Satkan Disbekal Kolonel Laut Suplai Dwi Armanto ST MAK MT Ranla MM. Selamat pagi menjelang siang Bapak Kasubdis. Selamat pagi menjelang siang Mas Arjun. Oke, luar biasa. Luar biasa. Ini perjumpaan kita beberapa kali ya. Betul, Mas Saya Arjun. seperti ketemu teman lama. Betul. Suatu kehormatan juga ini. Iya. Pertama kali saya berada di sini. Betul. Dan tentunya JJMR 107,7 FM narasumber saya di sini adalah salah satu juga orang yang sangat berhubungan sekali dengan yang namanya pembekalan. Seperti ada Kaporlap dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan oleh narasumber saya di sini JJMers. Dan kalau kita lihat dari tema pelaksanaan tugas fungsi pembekalan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut hari ini. Nah, kita akan berbicara dulu tentang arti dari pembekalan itu sendiri ya. Kan ada perbekalan, ada pembekalan. Betul. Nah, khusus yang sama Pak Dwi ini adalah pembekalan. Ya. Bagaimana? Silakan untuk bisa dijelaskan. Baik Mas Arjun. Sebelum kami mulai, izinkan saya mewakili Kadis Bekal, Laksamana Pertama Hardiko, untuk mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh DJM yang kita cintai bersama ini. Semoga dengan acara ini bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi para pendengar setia JJM atau JJMers dimanapun berada dan bertugas. Baik, menjawab pertanyaan Mas Erjun terkait pembekalan. Jadi ini berdasarkan publikasi umum atau buku petunjuk administrasi umum bahwa pembekalan adalah segala usaha, kegiatan, atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan bekal yang meliputi penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan barang-barang bekal. Demikian Mas Arjun. Oke, jadi ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan bekal. Betul. Ada kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian. Ini hubungannya kalau di bekal ini sendiri, kita di Angkatan Laut ada yang namanya Dopus Backbar dan Dopus Backtim ya. Dopus Backbar dan Backtim. Itu masuk dari UPT-nya Disbekal itu sendiri ya. Dopus Backbar maupun Backtim itu merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Untuk mungkin sedikit saja fungsi daripada Dopus Backbar, Dopus Backtim itu apa, Pak? Untuk melaksanakan fungsi penyimpanan, Pak. Penyimpanan dan pendistribusian. Dan mungkin beberapa yang memang sifatnya slow moving item juga melaksanakan fungsi pemeliharaan. Oke. Dopus tersebut. Berada di dua tempat ya, ada di Jakarta dan Surabaya. Ini, ya. Oke. Nah, JJMR 107,7 FM. Memang pembekalan itu menjadi salah satu yang paling juga banyak untuk petugasnya ya. Karena di sini kan ada penyimpanan, ada pendistribusian, ada pengadaan atau pengusahaan. Nah, berkaitan juga dengan bakal-bakal semuanya. Nah, tentunya sebelum kita masuk lebih dalam ke masalah tentang
bekal atau pembekalan itu sendiri, singkat saja tugas dan fungsi dari Disbekal dan menunjang tugas pokok TNI Angkatan Laut, Bapak. Baik. Silakan. Tugas Disbekal itu adalah menyelenggarakan pembinaan pengadaan yang meliputi pembekalan material dan pembekalan personel bagi perorangan maupun satuan dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Laut. Itu menjadi Tugasnya. Disbekal. Oke, sementara untuk fungsinya sendiri? Fungsi terbagi menjadi dua, baik fungsi pokok maupun fungsi penunjang, di mana fungsi pokok yaitu seperti sudah disebutkan tadi, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian, atau bahkan ada tahap penghapusan apabila diperlukan. Sedangkan fungsi penunjang meliputi pengendalian inventory, standarisasi bekal, memberikan kodifikasi, merancang sistem informasi, administrasi pembenaran, dan itu juga hubungannya dengan barang milik negara, milik SIMAK BNN, serta mobilisasi dalam bidang pembekalan secara berlanjut dan berkesinambungan. Oke, jadi ada fungsinya dua ya, ada Ya. fungsi pokok sama fungsi penunjang. Betul. Penunjang ini termasuk juga dalam rangka sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara SIMAK BNN. Betul sekali. Yang salah satunya adalah juga sangat menentukan dari penilaian laporan keuangan ya. Betul. Betul. Nah, kalau untuk pelaksanaan pengadaan ataupun juga pembekalan dari masing-masing, kan kita banyak kan di pembekalan ada tadi Bapak bilang ada untuk distribusi, penyimpanan, dan pengadaan. Nah, terkait juga dengan pengadaan ini kan kita tahu sendiri bahwa personil TNI Angkatan Laut ini kan banyak sekali. Ya. Menentukan skala prioritasnya itu bagaimana, Bapak? Penentuan skala prioritas berdasarkan juga istilahnya ada kebijakan, karena kita juga mengacu atau pada kebijakan-kebijakan yang sudah diarahkan oleh Wasgiatan dalam ini slogan. Jadi untuk fungsi-fungsi maupun pelaksanaan tugas juga telah diarahkan dalam rapat koordinasi maupun yang telah diarahkan oleh staf logistik Kasal. Baik, berarti ini Disbekal ini sendiri dibawa ke Wasgiatan Slok ya? Ya, Slok ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, unsur pelaksana dari Disbekal itu sendiri ada subdinas mana saja? Disbekal itu terdiri dari 4 Pak, 4 unsur. Nah, yang pertama jelas unsur pimpinan Kadisbekal itu sendiri. Yang kedua unsur pelayanan yaitu Sekdisbekal. Unsur pelaksana ini ada 5, yaitu pertama Subdis Dal Invent atau pengendalian inventory. Yang kedua Subdis Backup Satkan atau bekal perlengkapan alat satri dan makanan. Selanjutnya Subdis pembekalan cair dan teknik, ini Subdis Bekatek. Yang keempat Subdis kodifikasi, dan yang terakhir Subdis BMN. Oke. Sedangkan unsur pelaksana teknis yang sudah disinggung tadi Pak, baik Depo Pusat Pembakaran Wilayah Barat maupun Wilayah Timur. Oke. Depo Pusat, jadi Dopus Back Bar sama Ya. Back Tim ya. Itu masuk unsur pelaksana teknis. Ya. Unsur pelaksananya ada 5 subdis ya berarti Pak ya? Ada 5 subdis. Nah, Subdis. untuk Pak Dwi sendiri itu di Salah subdis satu unsur pelaksana Subdis Backup Satkan. Kaporlap, Satri, dan makanan. Ya. Wah, ini hubungannya dengan makanan untuk Kaporlap dan Satri ini kelihatannya banyak sekali nih yang nanti bisa ditanyakan. Ya, Jajamar 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamai tetap bersama dengan Serjun Samudra dan juga ada narasumber kita, ada Kolonel Dwi Armanto, Jajamar, berbicara tentang Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut yang salah satunya ada Subdis Backup Satkan Disbekal. Nah, tadi ada unsur pelaksana terdiri dari 5 subdis dan unsur pelaksana teknis ada 2 depo. Depo Pusat Pembekalan Wilayah Barat dan Depo Pusat Pembekalan Wilayah Timur. Satu di Jakarta, yang satu lagi di Surabaya. Ini pembagian-pembagian itu tugasnya jadi beda-beda ya Pak ya. Kalau wilayah Surabaya itu adalah untuk yang Indonesia
bagian timur atau bagaimana? Betul. Atau yang barat juga bagaimana? Secara tugas dan fungsi sama, cuman ada pembagian wilayah. Betul. Dari Untuk barat- memudahkannya pada Ya. saat distribusi ya. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, ini masuk ke Subdis Backup Satkan Disbekal. Sedikit saja apa yang menjadi tugas dan fungsi dari satuannya atau Subdis yang Bapak emban ini. Jelas tadi kedudukan bahwa kita adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Kadis Bekal yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pembinaan bekal perlengkapan, alat satri dan makanan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjamin dukungan bekal yang optimal. Dengan tugas dan kewajiban cukup banyak, yaitu yang pertama melaksanakan pembinaan bekal Kaporlap, alat satri dan makanan, dimulai dengan menyusun spesifikasi teknis, selanjutnya standarisasi bekal, serta merumuskan dan menyusun petunjuk-petunjuk yang terkait bidang material, bekal, perlengkapan, alat satri dan makanan. Selanjutnya melaksanakan pengadaan bekal Kaporlap, alat satri dan makanan, baik dengan cara pembelian maupun non pembelian, yaitu regularisasi dengan badan-badan pemerintah dengan anggaran yang dipusatkan di Mabes TNI. Selanjutnya menyusun program disbekal dalam bidang pengendalian persediaan, penentuan kebutuhan dislokasi dan distribusi bekal, serta merencanakan suatu program kerja TNI Angkatan Laut di bidang pembekalan. Yang keempat, melaksanakan pengaturan dislokasi dan distribusi bekal umum agar tetap terjamin kontinuitas kebutuhan sesuai dengan norma indeks yang telah ditetapkan. Dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, terutama pembinaan bekal umum secara teknis, yaitu untuk mencapai pencapaian sasaran program. Dan yang terakhir tentunya tidak lepas dari tugas fungsi kita, yaitu mengajukan pertimbangan dan saran kepada subdis terkait maupun kepada pimpinan, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas kita. Oke, Ya. itu dari tugas dan kewajiban Subdis Backup Satkan Disbekal. Nah, terkait juga dengan wewenangnya ini apa saja Bapak? Wewenang yaitu pertama yang banyak kita lakukan adalah koordinasi dengan instansi samping, baik di dalam maupun di luar, untuk kepentingan pelaksanaan tugas kita. Selanjutnya melaksanakan supervisi, menggunakan anggaran tentunya dalam batas pagu yang tertentukan, menandatangani surat-surat keluar yang mungkin bersifat teknis, dan menentukan dan menetapkan tata cara administrasi pengadaan bekal Kaporlap, satri dan makanan. Selanjutnya menentukan spesifikasi teknis dan pendistribusian bekal. Oke. Nah, kalau ngelihat dari tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan ini kan banyak sekali nih. Iya, Nah, mungkin apa ya, salah satu fungsinya agar nantinya Bapak bisa melaksanakan tugasnya dan menjamin dukungan secara optimal, apa yang dilakukan dari Subdis Backup Satkan? Backup Satkan agak sulit. Satkan. Susah banget. Oke, gimana Pak Dwi? Saya melihat ada beberapa aspek, Pak. Aspek yang memang perlu dan hal ini sangat dominan untuk dilaksanakan optimalisasi. Yang pertama adalah aspek perencanaan. Di aspek perencanaan saya mencoba menuangkan dalam roadmap kebutuhan bekal sesuai aturan yang berlaku. Iya. Selanjutnya mengompilir permintaan-permintaan kebutuhan dari user, satuan bawah. Dan nantinya mungkin apabila memang itu dilanjutkan, dikumpulkan dalam rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga atau RKKL. Baik Renakku 1 maupun Renakku 2 di Angkatan Laut. Iya. Selanjutnya kita tentukan skala prioritas. Skala prioritas dari seluruh kebutuhan yang kita kompilir dan rekap dari seluruh satuan di lingkungan Angkatan Laut. Dan
dalam aspek perencanaan saat ini juga saya sedang membuat atau merancang bangun sistem informasi yang berdasarkan Geographical Information System. Apa tuh? Mungkin bisa Jadi dijelaskan sedikit. apabila kita melihat peta, Hmm. mengklik salah satu lantamal, Hmm. itu sudah muncul informasi tentang bekal apa saja di situ. Oke. Baik kelas bekalnya, Iya. jumlah item, jumlah juga terkait dengan apabila mencukupi dalam periode waktu tertentu, Iya. itu akan memberikan informasi tertentu kepada kita. Oke. Ya. Jadi lebih memudahkan ya, bahwa memang itu kan kebutuhan-kebutuhan itu kan datangnya dari daerah-daerah. Ya, Kemudian dikompilir sampai ke subdis Bapak, ya, terus kemudian dievaluasi, dirancang, disusun, kemudian juga ditetapkan tadi dukungan perencanaannya sesuai dalam RKKL Betul. tadi ya, perencananya. Nah, kalau untuk pelaksanaan contohnya Kaporlap itu dilaksanakan setahun sekali atau 2 tahun sekali atau ada sesuai dengan masa apa namanya eh, penggunaannya atau bagaimana? Eh, ya semua itu ada ketentuannya, Pak. Cuman ada beberapa memang bekal yang terkait dengan urgensi dan kepentingan itu tidak berdasarkan periode, tidak berdasarkan periode waktu. Namun pada umumnya bekal-bekal ini memiliki siklus atau periode pengadaan 1 tahunan, 2 tahunan, bahkan 10 tahunan. Tergantung dari keputusan juga dari pimpinan atau kegiatan Sulga dalam hal ini. Oke. Nah, itu untuk perencanaannya kan ada dasarnya norma indeks Bapak ya. Betul, norma Nah, indeks salah satunya. ini bagaimana dasar untuk Bapak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kasubdis dari Bek Kap Bekapsan? Backup set. Ya, bagaimana nih Bapak? Norma indeks itu salah satunya, Pak. Sebetulnya yang peraturan di atasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 2018 yang sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko dalam jaringan dan katalog elektronik atau e-katalog. Selanjutnya keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata pengelolaan katalog elektronik. Nah, baru kita mengacu ke norma indeks. Sementara tadi yang menjadi dasar kita untuk pembangunan sistem informasi tadi, Peraturan Presiden 3 tahun 2019 nomor 39 mengatur tentang satu data Indonesia. Itu diturunkan di dalam Permenhan nomor 1 tahun 2003 tentang satu data tahanan. Mengacu ke situ, Pak. Nanti yang saya konsep saat ini adalah sistem informasi pembekalan atau si bekal menjadi satu data pembekalan, di mana semua manajemen informasi terkait dengan pembekalan itu ada di situ semua nanti. Oh, lebih memudahkan Tentunya lebih memudahkan. dan tentunya untuk kevalitan data itu sendiri bagaimana Bapak? Kan kalau kita lihat kan personilnya bukan hanya ada di Kotama ataupun juga di Pangkalan, tapi juga ada personil yang mungkin di Mabes TNI, mungkin di Bakamla, di mana-mana itu. Betul. Bagaimana untuk penyusunannya? Kita mengenal satuan pemakai, Pak. Satuan pemakai kita ada 3 tingkatan, di mana satu itu satuan disbekal, kedua itu Kotama, dan ketiga itu ada di Lantamal. Nah, mereka berlaku sebagai operator. Mereka berlaku sebagai operator, di mana mereka juga memiliki kewenangan untuk menginput maupun melaksanakan fungsi dari tugasnya masing-masing. Misalnya para Kadisbek Lantamal, Kadis Patbe, dan lain-lain. Jadi harapannya semua data yang mereka input itu menjadi tambahan informasi bagi Disbekal. Dalam ini selalu real time. Oke.
Selain juga memudahkan data valid, tentunya juga memberikan juga kemudahan pastinya bagi disbekal itu sendiri, kemudian bagi subdis backup satkan itu sendiri, dan juga bagi nanti yang akan diberikan personilnya ya, personil dalam rangka mendapatkan dari dukungan Kapolres dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang nanti akan, tapi kita beri sejenak. Oke. Sebelumnya nanti akan mencerita tentang kegiatan ataupun juga pengadaan yang dilaksanakan pada tahun ini apa saja. Tapi jangan kita kasih tahu dulu ya, Bapak. Ya. Kita akan beri sejenak. Oke, Mas Egi. Oke, Jajamers 107,7 FM. Bagi Jajamers yang saat ini mungkin tidak bisa mendengarkan siaran kita langsung, jangan lupa untuk lihat di YouTube-nya JJM, Radio JJM tentunya. Dan bisa langsung lihat, like, subscribe untuk mendapatkan video-video baru dari Radio Jala Swefa Jaimahe. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM Radio Jala Swefa Jaimahe.